Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Yoga Indra Prastia, NIT 08.20.04.1.02 dari kelas D4 RPKA. Sistem refrigerasi telah memainkan peranan yang sangat penting saat ini. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya penggunaan sistem ini baik di industri maupun rumah tangga, khususnya di industri pelayaran. Sebagai contoh, bahwa fungsi dari sistem refrigerasi ini bisa untuk pemrosesan maupun pengawetan bahan makanan, penyerapan kalor dari bahan-bahan kimia, serta pengkondisian udara, dan sebagainya. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan terkait refrigerasi dasar. Yang pertama yaitu ukuran prestasi mesin refrigerasi. Ukuran prestasi sebuah mesin refrigerasi dapat diukur menggunakan parameter-parameter berikut, meliputi kerja kompresi, laju pengeluaran kalor, kapasitas refrigerasi, dan koefisien performansi atau COP. Berikutnya mengenai COP Carnot, COP aktual, dan efisiensi refrigerasi. COP Carnot, COP aktual, dan efisiensi refrigerasi adalah parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja mesin refrigerasi. Yang pertama yaitu COP Carnot atau disebut Coefficient of Performance Carnot. Koefisien prestasi Carnot atau COP Carnot adalah ukuran efisiensi ideal dari mesin refrigerasi. Mesin refrigerasi Carnot bekerja antara dua reservoir thermal, panas dan dingin, dan memberikan nilai maksimal teoritis untuk efisiensi refrigerasi. Rumus dari COP Carnot ini adalah TC per TH min TC, di mana TC adalah suhu reservoir dingin dalam Kelvin dan TH adalah suhu reservoir panas dalam Kelvin. Yang kedua ada COP aktual dengan panjangan Coefficient of Performance aktual. COP aktual adalah ukuran efisiensi aktual dari mesin refrigerasi yang digunakan di dunia nyata. COP aktual dapat berbeda-beda tergantung pada desain dan kondisi operasional mesin refrigerasinya. Rumus dari COP aktual yaitu panas yang dihapuskan dibagi daya listrik yang digunakan. Berikutnya yaitu efisiensi refrigerasi. Efisiensi refrigerasi ini mengukur sejauh mana mesin refrigerasi dapat menghapus panas dari ruangan atau benda yang didinginkan. Ini juga dapat dinyatakan sebagai rasio antara kerja yang dihasilkan oleh mesin refrigerasi dengan panas yang diambil dari ruangan atau benda yang didinginkan. Rumus dari efisiensi refrigerasi yaitu COP aktual dibagi COP Carnot dikali 100%. Selanjutnya superheated dan subcooler pada sistem refrigerasi kompresi uap. Superheated. Superheated ini merujuk pada kondisi di mana refrigeran telah melewati titik jenuhnya dan masih memiliki energi panas tambahan. Pada saat ini refrigeran berada dalam bentuk gas murni tanpa ada fase cairnya. Superheated umumnya diukur dalam derajat temperatur di atas suhu jenuh. Pengaruh superheated pada kinerja sistem dapat meningkatkan efisiensi siklus refrigerasi, karena refrigeran superheated yang memasuki kompresor lebih mudah dikompresi, mengurangi resiko kerusakan pada kompresor dan meningkatkan kapasitas pendinginan. Namun, superheated yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan efisiensi karena peningkatan konsumsi energi kompresor. Berikutnya subcooler. Subcooler ini merujuk pada kondisi di mana refrigeran berada di bawah suhu jenuhnya. Artinya refrigeran masih mempunyai fase cair dalam campuran gas cairnya. Umumnya suhu refrigeran pada kondisi subcooler diukur dalam derajat temperatur di bawah suhu jenuh. Pengaruh subcooler pada kinerja sistem dapat menghasilkan peningkatan efisiensi siklus refrigerasi, karena refrigeran yang cair lebih efisien dalam menyerap panas dari ruang dingin atau beban pendinginan.
Subcooled juga membantu mencegah pembentukan gelembung gas di dalam katup ekspansi yang dapat mengurangi efisiensi sistem dan menyebabkan fenomena flushing, perubahan cepat dari fase cair ke gas yang tidak diinginkan. Subbab berikutnya yaitu rasio kompresi, efek refrigerasi, kapasitas pendinginan, kalor dibuang di kondensor, kapasitas pemanasan, dan kerja kompresor. Rasio kompresi adalah perbandingan antara tekanan tinggi yang dihasilkan oleh kompresor dengan tekanan rendah pada awal siklus kompresi. Rasio ini biasanya diukur sebagai rasio tekanan saat kompresi dimulai terhadap tekanan saat kompresi berakhir. Pengaruh rasio kompresi terhadap sistem yaitu rasio kompresi yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi termodinamika sistem refrigerasi kompresi uap. Namun harus diingat bahwa rasio kompresi yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan peningkatan suhu akhir kompresi, yang dapat mempengaruhi efisiensi dan memerlukan penanganan yang lebih cermat untuk mencegah overheating. Efek refrigerasi adalah jumlah panas yang dihapuskan dari ruang dingin atau benda yang didinginkan oleh siklus refrigerasi. Efek refrigerasi diukur dalam satuan energi, biasanya dalam Joule atau BTU. Pengaruh terhadap sistem. Efek refrigerasi adalah salah satu parameter yang menunjukkan kemampuan sistem untuk memberikan pendinginan. Semakin besar efek refrigerasi, semakin baik sistem dalam memberikan pendinginan. Kapasitas pendinginan adalah jumlah panas yang dapat dihapuskan dari ruang dingin dalam satu periode siklus refrigerasi. Kapasitas pendinginan diukur dalam satuan daya. Pengaruh terhadap sistem. Kapasitas pendinginan menunjukkan seberapa besar beban pendinginan yang dapat ditangani oleh sistem. Kapasitas pendinginan yang memadai penting untuk memastikan bahwa sistem dapat menjaga suhu ruangan atau benda pada tingkat yang diinginkan. Kalor dibuang di kondensor, artinya jumlah panas yang dibuat dari sistem pada kondensor, yaitu bagian dari siklus refrigerasi di mana refrigeran melepaskan panas yang diambil dari ruang dingin atau benda yang didinginkan. Pengaruhnya terhadap sistem. Kalor yang dibuang di kondensor berkaitan dengan efisiensi sistem. Semakin tinggi jumlah panas yang dibuang, semakin baik pula efisiensi sistemnya. Kapasitas pemanasan adalah kemampuan sistem untuk menyediakan panas yang seringkali diperlukan dalam sistem pemanas atau pompa panas. Pengaruhnya terhadap sistem, kapasitas pemanasan penting jika sistem dapat berfungsi sebagai pemanas tambahan. Sebagai contoh, dalam pompa panas, kapasitas pemanasan menjadi parameter yang signifikan. Kerja kompresor adalah energi yang diperlukan oleh kompresor untuk mengompres refrigeran dari tekanan rendah ke tekanan tinggi selama siklus refrigerasi. Pengaruhnya terhadap sistem ini, kerja kompresor merupakan kontributor utama terhadap konsumsi daya sistem refrigerasi. Seiring dengan meningkatnya kerja kompresor, daya yang diperlukan oleh sistem juga meningkat. Oleh karena itu, efisiensi kompresor penting untuk memastikan efisiensi keseluruhan sistem. Materi berikutnya mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sistem refrigerasi kompresi uap. Yang pertama, bila tekanan kerja berlebih. Jika tekanan kerja sistem berlebihan, dapat menyebabkan kelebihan beban pada komponen-komponen sistem seperti kompresor. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada komponen dan penurunan efisiensi sistem. Sistem mungkin akan mengalami overheating, kegagalan katup, atau bahkan kerusakan fisik pada komponen. Faktor yang kedua, apabila kekurangan refrigeran. Dampaknya dapat mengakibatkan penurunan kapasitas pendinginan sistem. Efek refrigerasi yang berkurang akan membuat sistem kurang efisien dalam menghilangkan panas dari ruang dingin. Juga kekurangan refrigeran dapat menyebabkan kompresor mengalami overheating dan kerusakan. Faktor yang ketiga dan non-condensable gas dalam sistem. Dampaknya, keberadaan non-condensable gas seperti udara dalam sistem dapat menghambat proses kondensasi pada kondensor. Ini dapat mengakibatkan penurunan efisiensi sistem dan peningkatan tekanan kondensor. Kinerja sistem akan menurun karena kemampuan kondensor dalam melepaskan panas menjadi terbatas. Faktor yang keempat, ada peningkatan temperatur lingkungan. Jika peningkatan temperatur lingkungan ini akan berdampak menyebabkan peningkatan beban pendinginan pada sistem. Proses kondensasi refrigeran dari fase gas ke fase cair pada kondensor tidak bisa berlangsung dengan baik, karena kalau refrigeran tidak dapat dipindahkan ke lingkungan jika temperatur lingkungan lebih tinggi dari temperatur refrigeran. Faktor yang berikutnya ada tekanan evaporasi berkurang.
Dampaknya, penurunan tekanan evaporasi dapat mengakibatkan penurunan kapasitas pendinginan dan efisiensi sistem. Suhu evaporator akan meningkat, dan sistem mungkin tidak dapat menghapus panas dengan efisien dari ruang dingin. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan beban kerja kompresor dan penurunan efisiensi keseluruhan sistem. Jadi, dalam semua situasi ini, penting untuk memahami dan memonitor kondisi sistem secara teratur, melakukan pemeliharaan yang tepat, dan menanggapi masalah segera agar kinerja sistem refrigerasi tetap berjalan dengan optimal. Materi berikutnya mengenai fungsi dari kompresor. Kompresor adalah salah satu komponen kunci dalam sistem refrigerasi kompresi uap. Fungsi utama kompresor adalah untuk menghisap refrigeran dalam wujud uap jenuh dari evaporator yang memiliki kondisi temperatur dan tekanan rendah. Kemudian wujud gas refrigeran tersebut dimampatkan di dalam kompresor sehingga menjadi gas dengan temperatur dan tekanan tinggi. Berikutnya adalah jenis-jenis kompresor. Kompresor pada mesin refrigerasi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada reciprocating kompresor atau kompresor langka bolak-balik. Kompresor langka bolak-balik ini merupakan kompresor tipe sederhana, karena hanya terdiri dari sebuah silinder dan piston yang bergerak maju mundur di dalamnya. Sebuah batang dan poros engkol merupakan bagian penting dari mekanismenya. Ada sebuah motor listrik memutar sebuah rotor pada ujung poros engkol. Waktu poros engkol berputar bersama rotor melalui batang penghubung, maka akan menggerakkan piston untuk bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, dan sebaliknya dari titik mati bawah ke titik mati atas. Saat piston bergerak mundur, piston menarik uap zat pendingin dari evaporator ke dalam silinder kompresor. Yang kedua ada rotary kompresor. Kompresor tipe rotary ini adalah jenis kompresor positif displacement dengan menggunakan dua helical screw yang berputar untuk menghasilkan udara terkompresi. Tipe dari rotary kompresor dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tipe oil free, di mana tipe ini tidak perlu diinjeksikan oil ke arah screw untuk proses sealing dan pendinginan di area screw karena penggunaan udara yang dihasilkan harus terbebas dari oil. Yang kedua adalah tipe oil flood, yang di mana di area skru diinjeksikan oil yang berfungsi sebagai media pendinginan dan sealing. Materi berikutnya yaitu prinsip kerja dari kompresor ini. Prinsip kerja kompresor yaitu untuk mengedarkan refrigeran dalam unit mesin pendingin agar dapat berlangsung proses pendinginan. Selama langkah masuk, katup inlet membuka untuk membiarkan uap mengalir dari evaporator ke dalam silinder. Selama periode kompresi, katup inlet tertutup dan katup outlet membuka untuk membiarkan uap bahan pendingin yang dimampatkan mengalir ke kondensor. Jika motor penggerak maka akan memutar komponennya. Dengan berputarnya kompresor, maka refrigeran yang dalam wujud gas akan naik suhu ataupun tekanannya. Hal ini disebabkan karena molekul-molekul dari refrigeran bergerak lebih cepat dan saling bertabrakan akibat adanya kompresi. Berikutnya, apa itu piston displacement? Piston displacement atau pergeseran piston adalah istilah yang merujuk pada volume total yang dipindahkan oleh piston pada setiap putaran dalam kompresor piston pada sistem refrigerasi kompresi uap. Ini menggambarkan kapasitas kompresor dan membantu dalam menentukan seberapa banyak refrigeran yang dapat dihisap dan dikompres dalam satu siklus kerja. Umumnya, displacement makin besar akan menghasilkan output mesin yang semakin besar pula, karena campuran udara dan bahan bakar yang semakin banyak. Apa itu efisiensi volumetrik? Efisiensi volumetrik adalah parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kompresor dapat memindahkan volume gas refrigeran secara efisien selama satu siklus kerja. Efisiensi ini memberikan gambaran tentang kinerja kompresor dalam hal kemampuannya menghasilkan perpindahan volumetrik yang efektif tanpa banyak kebocoran atau pemborosan energi. Penjelasan mengenai clearance faktor dari kompresor adalah parameter yang digunakan untuk menggambarkan volume mati atau ruang kosong dalam silinder kompresor piston dalam sistem kompresi uap. Faktor kelairan menunjukkan persentase ruang di dalam silinder yang tidak dapat diisi oleh refrigeran selama proses kompresi. Efisiensi volumetris erat kaitannya dengan volume clearance. Secara teoritis, efisiensi volumetrik terus mengalami peningkatan seiring berkurangnya volume clearance.
Nah, selanjutnya, bagaimana hubungan antara volume refrigeran yang dikompresi dengan kerja yang dilakukan oleh kompresor? Hubungan antara volume refrigeran yang dikompresi disimpulkan V dan kerja yang dilakukan oleh kompresor yang disimpulkan W dapat dinyatakan dalam hubungan termodinamika dasar pada siklus kompresi. Pada umumnya untuk proses isentropik, proses tanpa kehilangan atau penambahan panas atau entalpi, hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan hukum Boyle dan hukum termodinamika lainnya. Hubungan ini membuktikan bahwa ketika volume refrigeran dikompresi, kerja yang dilakukan oleh kompresor dapat dihitung berdasarkan proses isentropik pada diagram PV. Faktor seperti efisiensi kompresor dan kerugian-kerugian dalam sistem juga dapat mempengaruhi nilai kerja yang sebenarnya. Sekian penjelasan dari saya terkait refrigerasi dasar. Apabila ada masukan untuk membangun materi atau menambahkan materi saya agar bisa lebih baik berikutnya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.